Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lover semangka atau semangka lover, kita bertemu dengan Mr. M. Tentunya kalian sudah mengenal saya ya. Tidak perlu kita perkenalan lebih jauh lagi karena di awal di dalam pembelajaran jarak jauh sudah disampaikan beberapa pendidik yang menempuh pada pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Oke, untuk lebih memfokuskan pada tema kita pada kesempatan hari ini, tentunya kalian harus mempersiapkan buku panduan karena di dalam pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya sebatas materi yang saya sampaikan, juga didukung dengan buku panduan. Buku panduan ini sudah kalian pinjam dari perpustakaan ya. Bukunya adalah seperti ini, buku seni budaya dengan warna coklat. Kalau sudah, silahkan kalian buka pada halaman 1. Di sini kita memang dituntut untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh karena mengetahui kondisi yang seperti ini tentunya tidak diharapkan saya dan kalian untuk bertatap muka secara langsung karena penyebaran COVID sangat masif di lingkungan kita. Hal ini tidak memungkinkan kita apabila kita berkumpul. Maka dari itu, supaya marwah dari pendidikan tersebut tetap terjaga, maka diadakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mau tidak mau kalian harus siap. Oke, pada semester 1 kalian akan saya ajak untuk memahami materi apresiasi. Oke, sebelum kita membahas materi apresiasi, ini saya jelaskan kaitannya dengan capaian pembelajaran pada jarak jauh ini adalah kalian nanti diharapkan untuk membuat laporan tertulis berkaitan dengan apresiasi. Apresiasi yang dimaksud di sini adalah apresiasi secara umum. Setelah kalian memahami apresiasi secara umum, nanti sedikit demi sedikit saya arahkan kalian untuk mengapresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Hal ini tentunya sangat familiar di telinga kalian, alat bahkan sering kalian temui. Apa toh yang dimaksud dengan karya seni rupa 2 dimensi? Satu hal yang perlu saya berikan stimulus adalah contoh adalah foto kalian ataupun karya lukis itu merupakan bagian dari karya seni rupa 2 dimensi. Nah, nanti sasarannya adalah di situ. Kalian dituntut untuk mampu untuk laporan tertulis mengenai apresiasi, dan apresiasi lebih spesifiknya adalah kalian nanti dituntut untuk membuat apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini. Kita masuk ke segmen apa yang dimaksud dengan apresiasi. Sudah tahu kalian? Pasti sudah tahu. Karena secara tidak langsung kegiatan apresiasi ini pernah kalian lakukan, pernah kalian kerjakan. Tapi contoh yang paling simpel aja, suatu ketika kalian menjumpai teman kalian yang habis mandi menggunakan minyak wangi, terus kemudian aroma tersebut tercium oleh hidung kalian, spontanitas kalian memberikan suatu reaksi, harusnya. Nah, itu merupakan bagian daripada apresiasi. Tidak hanya itu merupakan contoh kecil. Ada pun apresiasi yang kita bahas di sini nanti akan kita spesifikkan bagaimana kalian tidak hanya mengamati apresiasi itu didasarkan pada pujian, pada suatu suatu ungkapan yang sangat menggebu-gebu dan sebagainya, enggak seperti itu. Akan tetapi kalian diharapkan nanti mengetahui apresiasi itu dari ini didasari dari apa yang kalian lihat, kemudian memunculkan komentar apa, seperti itu. Oke,
secara umum apresiasi itu merupakan proses penghayatan. Nah, ini ingat di sini ada kalimat penghayatan. Penghayatan di sini itu tidak hanya sebatas kita menyeletuk. Nah, misalkan seperti ini, ada aroma wangi. Nah, apa tah iki? Nah, enggak seperti itu. Akan tetapi dihayati. Aromanya adalah Casablanca katakanlah seperti itu. Nah, ini merupakan penghayatan. Karena apa? Yang kita cium terus kita reduksi. Kita menemukan suatu aroma tersebut. Nah, ini satu contoh yang saya sampaikan tadi. Jadi saya ulangi lagi, apresiasi adalah proses penghayatan karya seni atau penghargaan kepada karya seni. Jadi menghargai suatu karya seni itu tidak berdasarkan pada sebatas diapik, nggak ada seperti itu. Akan tetapi apiknya itu ada sesuatu hal kedalaman. Misalkan bisa jadi apik karena warnanya, bisa karena apik karena bentuknya, bisa jadi karena apik karena performanya. Nah, jadi itu yang dinamakan apresiasi secara umum. Nah, selanjutnya pada poin berikutnya, ini ada seorang tokoh kalian sangat kenal sekali. Ini merupakan tokoh panutan pendidikan di Indonesia, Mbah Ki Hajar Dewantara. Ini memberikan definisi kaitannya dengan apresiasi adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaan indah hingga menggerakkan perasaan manusia. Nah, oke. Jadi apresiasi menurut Mbah Ki Hajar Dewantara itu timbul, ini perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ingat, hanya manusia. Nah, ini manusia ini merupakan makhluk yang sangat sempurna karena adanya ini kemampuan untuk mengapresiasi. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia timbul dari perasaan indah. Sehingga dari indah tersebut menggerakkan perasaan manusia. Nah, apa yang dapat gerakan tersebut? Pujian, sanjungan, dan sebagainya. Takjub, dan sebagainya. Saya ambil satu contoh gini. Di kelas ini tentunya ada yang ini mengidolakan ini ya, apa namanya, bintang-bintang Korea. Dan sebagainya lah. Nah, ini kalian melihat para personel tersebut atau bintang tersebut atau apa ya, fans tersebut, ini kan ada sesuatu yang menarik. Tentunya yang menarik itu ada unsur indahnya. Nah, maka dari itu menggerakkan dari kalian, menggerakkan perasaan manusia sehingga kalian sangat terhipnotis atau kalian memiliki kepekaan yang lebih hingga kalian menjerit, tweet dan sebagainya. Itu merupakan tindakan dari mengamati sesuatu yang indah. Ini menurut Mbah Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau misalkan di dalam lukisan karya seni rupa, misalkan kalian melihat suatu karya lukis realis karena objeknya, lukisan tersebut sama persis dengan objek aslinya, misalkan yang digambarkan oleh saya, kode dengan saya, maka ada sesuatu kekaguman. Wow, luar biasa, sampai detail, bahkan bulu hidung pun bisa digambarkan. Misalkan seperti itu ya. Ini satu contoh. Nah, ini merupakan perasaan yang ditimbulkan oleh manusia karena kekagumannya. Wow, Amadil, POPDBT dan sebagainya. Ini tergerakkan karena perasaan indah. Oke, dispesifikkan lagi. Ki Hajar Dewantara ini di dalam mewujudkan apresiasi atau mengembangkan apresiasi tersebut dilihat secara spesifik ada 3 tahapan. Ya, jadi pujian, penghargaan, sanjungan dan sebagainya itu ada prosesnya. Yang pertama, proses tersebut, apresiasi tersebut muncul diawali dari mengamati. So pasti gitu. Kalau tidak diawali dari mengamati, misalkan kalian memejamkan mata, tentunya kalian tidak akan mendapatkan suatu objek yang jelas. Ada satu contoh gini, suatu ketika kalian pilek berat,
kalian sedang diajak makan di ini apa namanya rumah makan Ortega, padahal sajiannya di situ masakan tersebut aromanya sampai menyengat gitu, teman-temanmu pada bersih semuanya. Nah, sedangkan kamu itu tidak mengalami yang namanya bersih karena apa? Tersumbat oleh tadi ingus tadi yang di dalam hidupmu. Nah ini sama seperti itu, kalian tidak mengamati, tidak merasakan diri. Jadi kegiatan apresiasi menurut Diajak Dewantara itu dilalui yang pertama dari mengamati atau merasakan. Setelah mengamati kemudian dihayati. Ini aroma yang menyengat ini mungkin bisa jadi dari kombinasi terasi, cabai, bawang merah, bawang putih dan sebagainya sehingga menusuk itu. Nah ini namanya menghayati. Terus yang ketiga setelah menghayati tahapan tersebut adalah menilai. Baru kalian kedua aspek yang di atas tadi mengamati, menghayati, terus kalian nilai. Yang kalian nilai itu apa? Yang dinilai adalah hasil dari ini tadi, olahan tersebut. Bisa nasi goreng, bisa mie goreng, bisa mie rebus, bisa cabai dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian dari proses penilaian. Apabila tidak ada objek, maka tidak akan muncul yang namanya apresiasi. Itu dinamakan ilusi atau halusinasi. Nah, jadi kalian yang halu-halu, ya kan? Jadi ini bahasa keren kalian. Ini merupakan bagian sesuatu hal yang tidak bisa dicerna. Nah, maka dari itu, mengamati, menghayati, menilai menurut Ki Hajar Dewantara itu bagian daripada tindakan apresiasi. Saya kira untuk tahapan apresiasi menurut Ki Hajar Dewantara ini pernah kalian dapatkan waktu kalian masih di SMP. Ya, saya pernah membuka-buka buku SMP dan menemukan ini. Oke, kalau ini tentunya sudah dapat kalian pahami. Selanjutnya level lebih tinggi lagi karena kalian sudah SMA kelas 12. Nah, kita memahami apresiasi ini lebih lembut lagi. Kenapa ini bisa dikatakan lembut? Karena melakukan apresiasi itu tidak sekedar mengamati saja, akan tetapi ada kedalaman dari mengamati. Nah ini oke. Saya sambil membaca buku supaya kalian kaya akan wacana apresiasi. Di sini saya mengambil konsep yang ditawarkan oleh Brent J. Wilson dalam bukunya Evolution of Learning in Art Education. Jadi Brent J. Wilson itu memberikan suatu pemahaman apresiasi ke dalam 3 domain, sama seperti Ki Hajar Dewantara, tapi ini lebih lembut lagi. Brent J. Wilson. Ya, yang pertama, mengamati suatu karya seni itu yang pertama letakkan feeling. Gunakan perasaan kalian. Ya, jadi suatu ketika kalian mengamati suatu karya seni jangan langsung menjustifikasi elit, tidak seperti itu. Akan tetapi perasaan dulu. Mengamati lebih dalam lagi daripada mengamati itu menggunakan perasaan. Nah ini saya ambilkan suatu contoh. Kalau kalian pernah melihat film India, film sinetron Indonesia, di situ ada adegan yang romantis, adegan protagonis dan sebagainya, itu kalian itu tiba-tiba tergerak, tiba-tiba benci, tiba-tiba larut ke dalam suatu film tersebut, cerita tersebut. Nah ini karena kalian menggunakan perasaan. Oke, gini aja. Ini saya ambilkan suatu sampel sesuai dengan usia kalian. Nah gini, suatu ketika kalian mendapatkan suatu pujian karena karena sesuatu hal yang memang benar-benar ada di dalam diri kalian tentunya akan mengalami suatu gejolak bahagia luar biasa. Nah ini namanya feel. Ambil satu contoh gini, kalian berprestasi di dalam seni rupa, katakanlah kalian menjuarai
lomba misalkan tingkat nasional. Di situ ada beberapa teman yang memberikan suatu ungkapan. Nah, ini tiba-tiba kalian terharu, mengeluarkan air mata dan sebagainya. Itu kalian menggunakan feel perasaan. Maka dari itu, mengamati segala sesuatu itu tidak berdasarkan pada yang ada di depanmu, akan tetapi dalamilah itu. Nah, jadi kan ini kan banyak kejadian-kejadian yang banyak terjadi di lingkungan kita yang berbau hoax dan sebagainya karena kita tidak melakukan suatu pengamatan mendalam. Nah, itu pengamatan mendalam. Misalkan satu contoh gini, ada suatu kecelakaan karena kalian hanya pintas terus kalian menyimpulkan. Nah, ini tidak mengamati secara mendalam. Yang dinamakan mengamati secara mendalam itu kalian mengetahui keberadaan kejadian tersebut. Ini namanya feel. Jadi berita yang dapat kalian sampaikan itu benar-benar real karena kamu melihat kejadian. Yes, oke. Feel sudah bisa dipahami. Selanjutnya empati atau empati. Ada yang tahu dengan empati? Ayo, apa empati itu? Empati adalah suatu kegiatan yang didorong oleh keberadaan manusia, keinginan untuk mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain. Yang dapat kita pahami secara mudah seperti ini. Apa yang orang lain rasakan, kamu juga larut ke empati. Nah, misalkan seperti ini, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Nah, itu empati. Jika temanmu, misalkan ini, empati, saya ambil contoh. Jika temanmu terkena musibah, kalian juga larut begitu. Tiba-tiba kalian menghibur, memberikan semangat, sebagainya. Itu empati. Kalau orang yang tidak memiliki empati, itu merupakan orang yang tidak ada suatu kedalaman itu dalam perasaannya. Nah, maka dari itu segala sesuatu hal yang dari feel kemudian dilanjutkan daripada empati, ini ada suatu kedalaman mengetahui apa yang orang lain rasakan. Kalau karya seni saya contohkan seperti ini. Ada suatu karya lukis ekspresionisme, karyanya Avandi, atau saya ambil contoh seperti ini ya. Oke. Nah ini, amatilah lukisan di atas. Ada kaligrafi, mohon maaf untuk yang non muslim karena saya menggunakan contoh lukisan kaligrafi karena yang ada di dalam file komputer saya ini lukisan kaligrafi. Nah, ini sebagai untuk upaya menjelaskan dari empati. Oke, jadi gini, kalau tidak menggunakan empati, pasti yang kalian tangkap itu garis-garis ruwet, pasti seperti itu. Itu penumpukan atau pengulangan garis melengkung-melengkung. Nah, ini kalau tidak menggunakan empati. Nah, yang paling ekstrim lagi, alah gitu, ponakanku bisa. Nah, dia gitu, saya memejamkan mata bisa mengatakan seperti itu. Nah, ini tidak menggunakan empati gitu. Maka peranan empati di sini kalian diusahakan berusaha untuk mengetahui apa yang dicapai oleh si pelukis tersebut. Kenapa seorang pelukis tersebut menggunakan warna-warna merah, hijau, biru, hitam, putih, hitam. Nah, ini berusaha untuk tahu empati. Apa yang dirasakan oleh si seniman itu, si pencipta karya itu berusaha untuk diketahui. Itu namanya empati. Nah,
setelah empati, nah ini bisa dipahami kan empati kan? Ya, sangat mudah dipahami. Karena apa? Diri kita ini ada empati. Ada empati. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna itu karena ada 3 komponen. Yang pertama adalah feeling, perasaan. Yang kedua adalah empati. Kalau empati dapat dipahami di dalam lingkungan kita itu sangat simpel sekali. Misalkan kalian melihat orang tua sedang kesusahan untuk menyeberang jalan, tiba-tiba kalian empatinya ini ada kasihan orang tua itu, kamu muncul kesadaran. Nah, ini kesadaran yang timbul terhadap apa yang kamu amati, yang kamu rasakan terhadap orang tua tersebut kesusahan untuk menyeberang, itu namanya empati, kesadaran. Maka kamu berusaha untuk membantunya. Nah, itu namanya empati. Selanjutnya, setelah feeling, setelah kamu melihat, merasakan, terus empati, terus dengan kesadaran yang sangat dalam, kemudian langkah domain yang ketiga, komponen yang ketiga adalah menilai. Kalian boleh menilai terhadap feel empati tersebut. Misalkan di dalam pendapat Brandon tersebut mengenai apresiasi, pandangannya mengenai apresiasi tersebut, kita acak. Yang pertama kita gunakan valuing dulu. Yang kedua adalah empati. Terus yang kedua adalah feeling. Apa yang terjadi? Ini tidak merupakan kegiatan apresiasi. Nah, oke. Kalau kita melihat kalau kita langsung dahulukan menilai, bisa saja itu namanya gibah. Ngomong tanpa mengetahui keberadaan sesungguhnya. Nah, itu makanya daripada untuk lebih mengetahui lebih jauhnya apa yang dimaksud dengan apresiasi menurut Brandon itu harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah feeling, yang kedua adalah empati, yang ketiga adalah valuing. Jangan kalian ubah-ubah. Oke, bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Yang dimaksud apresiasi secara umum adalah ini: proses penghayatan karya seni atau penghargaan kepada karya seni. Ini secara umum. Secara umum apresiasi yang dapat kita pahami. Oke, pendapat Mbah Ki Hajar Dewantara mengenai apresiasi perbuatan manusia yang timbul dari perasaan indah. Tapi saya tidak sepakat dengan ini karena yang namanya karya seni itu tidak harus selalu indah. Dapat kalian jumpai karya abstrak itu kan bukan merupakan karya yang indah. Akan tetapi kalian mengetahui dapat menerapkan apresiasi tidak menggunakan ini, akan tetapi menggunakan Brandon. Karena apa? Karya abstrak itu pengamatannya harus mendalam, gunakan perasaan. Setelah itu gunakan empati, kesadaran, baru kalian bisa memberikan penilaian. Jadi seperti itu. Brandon dan Ki Hajar Dewantara ini hampir sama, akan tetapi Brandon ini lebih menghaluskan dari pendapat Mbah Ki Hajar Dewantara. Nah, dari itu harapan yang nanti akan saya dalam pembelajaran ini, sekiranya dalam melakukan suatu apresiasi, baik di lingkungan manapun berada, kalian setidaknya meletakkan atau menerapkan dari apresiasi Brandon. Harapannya, tujuannya, sasarannya apa menggunakan Brandon ini? Sasarannya adalah menciptakan sesuatu yang harmonis. Nah, jadi seperti itu. Jika kalian menemukan suatu permasalahan di antara teman kalian menggunakan pendekatan dengan apresiasi menggunakan Brandon, orang yang mengalami kesedihan, sedih dan sebagainya itu tentunya akan termotivasi karena kamu menggunakan ini apresiasi yang lebih baik. Oke, ini pengantar dari apresiasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya
Next, kita masuk ke apresiasi karya seni. Oke, tadi sudah saya tunjukkan apa namanya karya kaligrafi. Amatilah lukisan di atas ya. Oke, ini merupakan contoh dari seni rupa dua dimensi seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Tujuan pembelajaran mengamati karya seni dua dimensi ini, siswa dapat menunjukkan gagasan dan teknik pada karya seni rupa dua dimensi. Jadi kalian diharapkan melihat, mengamati suatu karya seni itu tidak secara kasat mata. Maksudnya adalah tidak hanya dari apa yang kamu lihat saja, akan tetapi kalian mampu untuk menelaah lebih dalam dari karya tersebut. Nah, ini nikmatnya mengapresiasi suatu karya seni seperti itu. Kedalaman dari karya tersebut akan dapat kalian rasakan jika kalian mampu untuk larut. Jadi ini tujuan pembelajarannya adalah ini, tolong kalian amati, kalian cermati. Siswa kalian dapat menunjukkan gagasan. Ini gagasannya dari apa? Idenya dari apa ya? Dan teknik pada karya seni ini menggunakan teknik apa ya? Nah, jadi kalian akan mengetahui secara global, secara komprehensif karya tersebut dapat kalian ketahui. Next, oke, kita masuk ke apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Jadi di situ membahas mengenai apa karya seni rupa dua dimensi, apresiasi karya tersebut. Yang pertama adalah ragam jenis rupa dua dimensi. Ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Ada berapa macam nih jenis karya seni rupa. Yang dapat kalian ketahui apa waktu masih biasanya karena kalian kelas 10 ya Pak, biasanya tidak ketemu dengan saya, maka saya kembalikan lagi waktu di SMP yang pernah mendapatkan materi seni rupa. Jadi ragam jenis karya seni rupa itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Kalau orang Jepara itu biasanya itu lebih alay ya, suka sangat banyak sampai sekali, sangat banyak. Nah, jadi jenis-jenis karya seni rupa ini dapat disimpulkan sebagai aliran. Realisme itu menggambarkan sesuai dengan objeknya, terus naturalisme menggambarkan segala alam benda, terus dekorativisme menggambarkan penyederhanaan bentuk, abstrakisme tidak jelas, karya tersebut hanya berwujud garis dan warna. Terus ada apa namanya yang lebih modern lagi, ini kita masuk pada fase adalah karya-karya seni kontemporer, postmodern itu suatu karya seni yang lebih menunjuk berdasarkan kepada konsepnya, itu merupakan bagian daripada jenis karya seni rupa dua dimensi. Oke, selanjutnya yang nomor 2, nilai estetis karya seni rupa dua dimensi. Nilai estetis tersebut ini bisa dicermati dari unsur dasar seni rupa. Bisa bagus karena bentuknya, bagus karena warnanya, bagus karena apa namanya garisnya, dan bagus karena sebagainya. Nah, ini estetisnya ini kan seni rupa yang berupa apa namanya karya seni rupa dua dimensi yang berupa lukisan, itu bisa diamati dari unsur dasar seni rupa. Unsur dasar seni rupa, yaitu unsur dasar seni rupa itu meliputi dari titik, bidang, warna, tekstur, gelap terang atau chiaroscuro, itu bagian daripada unsur dasar seni rupa. Nah, ini nanti kita bisa membahas lebih jauh lagi, tidaknya ini di SMP sudah pernah dibahas. Yang selanjutnya adalah medium, alat, bahan, dan teknik
Di dalam pencapaian karya seni rupa dua dimensi, contohnya itu lukisan, ini kelompokkan menjadi dua. Sebenarnya masih banyak lagi ini. Alat, bahan, dan tekniknya. Alatnya ini kalau mediumnya ini dibedakan menjadi dua dulu, basah dan kering. Kalau basah itu cat minyak, cat air. Kalau kering itu media drawing, terus media pastel, rayon, dan sebagainya. Itu media kering. Alat dan bahannya, tekniknya kalau basah itu bisa menggunakan, kalau cat air menggunakan akuarel, kalau cat minyak menggunakan plakat. Tekniknya, bahannya juga berbeda. Kalau medium cat air, bahannya itu menggunakan kertas. Kalau cat minyak menggunakan kanvas. Nah, kalau bagaimana kalau cat minyak menggunakan kertas? Tidak bisa, karena teknik yang digunakan untuk cat air sama cat minyak berbeda. Kalau cat air menggunakan akuarel, atau bisa disebut lebih sederhana lagi itu kondisinya basah. Kalau teknik plakat ada penggunaan cat minyak itu tebal. Bahasa yang lebih mudah kalian pahami ada gemblok. Ini bahasa sangat familiar sekali untuk kalian. Nah, jadi berbeda itu mediumnya. Nah, jadi selanjutnya mediumnya ini perlu kita praktekkan nanti, insya Allah kalau ketemu semoga saja COVID ini berlalu, maka kalian tidak hanya mendapatkan materi ini secara teori saja, akan tetapi juga mampu kita praktekkan. Yang keempat adalah membuat karya seni rupa dua dimensi. Nah, ini langsung praktek. Nah, jadi di sini saya ulang lagi apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Nanti kita membahas mengenai ragam jenis. Ini adalah aliran-alirannya. Silakan kalian amati, itu di bukunya itu banyak. Kalau orang bicara tambahi biar afdol, banyak sekali. Wakai sekneni ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Ada aliran realis, surrealis, dan sebagainya. Surrealis itu menggambarkan sesuatu alam bawah sadar, dunia mimpi. Misalkan Pegasus, malaikat, angel, terus apa lagi ya, Cupid, dewa asmara, itu nggak ada, itu di dunia nyata nggak ada. Nah, ini mampu diungkapkan melalui aliran apresiasi surrealisme. Nah, itu merupakan bagian daripada ragam seni karya rupa dua dimensi. Yes, ini capaian yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Adapun jika kalian kurang bisa memahami, nanti kalian bisa tanyakan via Telegram atau sebagainya yang mampu untuk terkoneksi dengan saya. Yang saya sampaikan untuk sementara waktu adalah demikian rupa. Untuk mengetahui capaian yang mampu kalian serap pada materi ini sesuai dengan yang ada penyampaian yang di atas, yes, ini oke. Jadi gini, coba kalian apresiasilah segala sesuatu hal. Ini merupakan penugasan yang sangat sederhana sekali. Nanti kalian bisa tulis di singkat padat dan jelas baik Telegram ataupun sebagainya yang mampu terkoneksi dengan saya. Buatlah tulisan yang singkat, padat, dan jelas, bisa berupa deskripsi kaitannya dengan apresiasi yang ada di lingkungan kalian. Ambil satu contoh seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini.
istri saya sedang memasak nasi goreng. Tiba-tiba hidung saya menangkap aroma atau mencium aroma tersebut. Saya tidak langsung serta-merta, nah ini pasti enak, tidak seperti itu. Tapi apresiasi yang saya terapkan ini menggunakan pendekatannya Brand J. Wilson. Yang pertama adalah feel. Adanya suatu kedalaman dari melihat. Saya dekati dulu, saya amati. Bisa jadi saya melihat bahannya, bumbunya. Bisa jadi saya di situ mengamati nasinya. Nah, ini kedalaman. Saya melihat secara dalam. Terus setelah itu empatising, adanya suatu kesadaran, di mana saya menangkap aroma yang menyengat. Nah, terus di situ ada suara yang menyengat ini terletak pada apanya? Bisa jadi karena cabenya yang berlebihan, atau kombinasi antara cabai sama terasi atau sama bawang yang mengakibatkan suatu aroma yang sangat tajam. Jadi seperti itu. Baru langkah berikutnya melakukan suatu penilaian, following. Jadi following ini kesimpulannya adalah nasi goreng buatan istri saya enak. Oke, kalian carilah adalah sesuatu hal yang ada di lingkungan rumahmu saja, nggak perlu keluar dari rumah. Karena apa? Karena ini kondisinya sangat rentan, maka dari itu adalah sesuatu hal yang ada di lingkunganmu, apresiasilah menggunakan pendapat Brand J. Wilson, meliputi feeling, empathizing, dan value. Nah, maka dari nanti setelah kalian meletakkan itu, buatlah tulisan ini tulisan ya boleh berupa depresi. Yang penting tulisan tersebut mampu untuk menggambarkan, mengapresiasikan apa yang kamu temui di dunia. Ini sangat banyak sekali, banyak neni. Nah, misalkan menyapu, terus itu bisa diapresiasi. Bapak mencuci mobil, pembantu Isa itu bisa diapresiasi semuanya itu. Nah, maka dari itu segala sesuatu hal yang ada di lingkunganmu jadikanlah objek untuk apresiasi. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Adapun jika menemui kesulitan dalam menangkap materi ini, silahkan kalian berikan tanggapan atau komentar ke aplikasi yang sudah disediakan, baik Telegram, WA yang terkoneksi dengan saya. Jadi saya cukup ini yang dapat saya sampaikan. Saya menunggu laporan tertulis apresiasi yang ada di lingkungan dari apa yang kalian temukan di sekitar rumah kalian. Kita bertemu minggu berikutnya sambil saya evaluasi dari apa yang telah kalian kirimkan ke saya sebagai bahan apresiasi. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.